Kusnariana, MP, dengan materi ukuran pemusatan data. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, minta tolong ya sampahnya yang ada di sebelah kursi tolong diambilin dulu. Baik, Bu. Ini Bu, ya dibuang ya sampahnya. Iya, Bu. Udah bersih semua? Ya, Bu. Sudah. Untuk ketua kelasnya, Mas Juli, boleh dipimpin untuk berdoa dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Baik, Ibu. Minta perhatiannya teman-teman untuk memulai pelajaran kali ini. Mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Baik, sebelum itu, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk yang tidak masuk siapa saja ya? Iya, Bu. Untuk yang tidak masuk siapa ya? Ridho. Mas Rifki. Oh ya, Rifki, Ridho sama Lulu. Itu alasannya kenapa ya tidak masuk? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Apa semua, Bu? Bu Alfa. Ya. Berarti cuma 3 itu doang ya? Iya, Iya, Bu. Oh iya, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat nggak tentang pembelajaran kemarin yang sudah dijelaskan? Masih, Bu. Baik, Mbak Yomi masih ingat ya? Mungkin bisa dijelaskan kembali. Kemarin kita sudah belajar apa saja? Kemarin belajar mengenai penyajian data, Bu. Data yang disajikan itu bisa dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran, ataupun diagram garis. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Yomi. Selain itu ada yang masih ingat nggak materi lain yang telah Ibu sampaikan kemarin? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Nelly. Jadi kemarin kita belajar tentang perolehan dan pengumpulan data, Bu. Itu ada 2, langsung dan tak langsung. Langsung itu data diperoleh dari survei lapangan dengan mencatat sendiri data yang diinginkan. Terus yang tak langsung data diperoleh dari info surat kabar, majalah atau internet atau dengan mendatangi instansi atau pihak yang kompeten seperti institusi tertentu, Bu. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kita Mbak Nelly. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran kali ini kita akan menganalisis data berdasarkan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Yang kedua, kita akan memahami cara menentukan rata-rata, median, modus, dan distribusi data. Yang ketiga, mengetahui rumus rata-rata, median, modus, dan distribusi data. Memahami cara mengambil keputusan dan membuat prediksi berdasarkan realistis dan data. Selanjutnya, untuk model pembelajaran kita kali ini, kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Discovery learning adalah metode pembelajaran yang menerapkan inquiry based instruction. Metode pembelajaran discovery learning ini akan mendorong siswa untuk menyelidiki sendiri, membangun pengalaman dan pengetahuan masa lalu, menggunakan intuisi, imajinasi, kreativitas, mencari informasi baru untuk menemukan fakta, korelasi juga kebenaran baru. Sebelum itu, Ibu ingin menjelaskan mengenai tokoh statistika Muslim. Mungkin untuk Mbak Ami bisa dibacakan mengenai tokoh statistika Muslim. Tokoh statistika Muslim, Sabit bin Qura adalah salah satu ilmuwan Muslim yang dikenal hingga bangsa Barat berkat sejumlah penemuannya, bahkan digunakan sampai saat ini. Salah satunya adalah karyanya dalam bidang ilmu statistik dan perhitungan modern kalkulus integral. Banyak penemuan yang Sabit bin Qura lakukan sepanjang hidupnya, diantaranya penemuan jam matahari yang menggunakan matahari untuk mengetahui peredaran waktu, bilangan real, kalkulus integral, persamaan pangkat 3, diferensial kalkulus, penentuan luas bumi yang menggunakan garis bujur dan lintang, serta masih banyak lagi. Bahkan Sabit bin Qura juga memiliki sebutan Father of Statistik atau Bapak Penemu Statistika berkat kitabnya yang monumental serta sangat berpengaruh bagi kemajuan pengetahuan di era modern. Baik, terima kasih Mbak Ami sudah membacakan mengenai tokoh statistik Muslim. Untuk materi yang akan kita pelajari tadi itu ada ukuran pemusatan data, di mana ukuran pemusatan data itu merupakan salah satu pokok bahasan dari ilmu statistika. Nah, salah satu tokohnya itu ada Sabit bin Qura yang dikenal juga dengan Bapak Penemu Statistika.
Selanjutnya kita di sini akan membahas mengenai ukuran pemusatan data, rata-rata, median, dan modul seperti yang Ibu jelaskan pada tujuan pembelajaran awal tadi. Yang pertama, di sini kita akan membahas rata-rata. Rata-rata dari sebuah data X yang dilambangkan dengan X bar adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. X dengan garis di atas ini kita menyebutnya dengan X bar. Lalu rumus dari rata-rata itu X bar sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data X. Dengan X bar merupakan anggota himpunan bilangan real. Lalu jumlah X itu ya jumlah datanya dan N banyaknya data atau banyak datum dalam data X. Jika data X dikelompokkan menurut datum-datum senilai dengan urutan naik, maka rata-ratanya akan menjadi X bar sama dengan jumlah frekuensi data dibagi dengan banyaknya data. Nah, dari penjelasan rata-rata ini dari anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang kedua, di sini gua akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data median, di mana median merupakan nilai tengah dari suatu data X. Adalah bilangan yang membagi data menjadi dua kelompok kiri dan kanan yang sama frekuensinya. Jadi, cara mencari median itu pertama kita mengurutkan datanya dulu, kemudian kita cari nilai tengahnya. Lalu ada modus. Modus dari data X adalah datum yang paling sering muncul. Dalam sebuah data, ada data dengan frekuensi yang sering muncul, dan itu dinamakan dengan modus. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Baik. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai rata-rata, median, dan modus, Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok, di mana Ibu nanti akan membuat kalian menjadi dua kelompok lalu mengerjakan LKPD ini secara diskusi ya. Ya Bu. Ya, Bu. Untuk kelompoknya akan Ibu pilih langsung. Untuk kelompok pertama ada Mas Juli, Mbak Yaumil, dan Mbak Nelly. Dan untuk kelompok kedua ada Mbak Ratna, Mbak Irma, Mbak Ami, dan Mas Tunas. Silakan untuk kelompok pertama berkumpul di sebelah sini dan kelompok kedua berkumpul di sebelah kanannya ya. Ya Bu. Baik, semuanya sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya Bu. Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan dengan cara berdiskusi. Ini untuk kelompok pertama, dan ini untuk kelompok kedua. Untuk nama kelompoknya silakan ditulis di bagian kanan atas ya. Lalu dikerjakan secara berkelompok, dan jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan dengan Ibu, tidak boleh bertanya ke kelompok lain. Baik, Ibu. Apakah ada kesulitan? Belum, Bu. Belum. Kalau ada kesulitan ditanyakan ya. Jangan lupa ini datanya dimasukkan dulu untuk mencari kemudian dari Bu, izin bertanya, Bu. iya, dari kelompok dua ada yang ingin ditanyakan. Jadi kan kita disuruh dibuatkan aja, karena dari teman-teman itu diurutkan harus ya. Lebih baik diurutkan ya, Mbak. Karena nanti kan kita juga mencari median dan modus, jadi datanya sudah urut. Terima kasih ya. Baik, semuanya udah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah. Setelah itu, Ibu akan meminta perwakilan kelompok untuk maju menuliskan dan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya ya. Ya Bu. Kelompok berapa dulu nih yang mau maju? Kelompok Satu, satu, Bu. Bu. Oke, kelompok satu perwakilannya siapa ya? Mbak Nelly. Mbak Nelly silakan maju ke depan untuk menuliskan hasil pekerjaan kelompoknya lalu dipresentasikan. Ya Bu. Ya udah. Kenapa ya? Aku video sudah. Sudah Bu. Baik. Ayo anak-anak semuanya memperhatikan temannya di depan ya. Untuk Mbak Nelly silakan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Jadi dalam LKPD kegiatan 1 ini diberikan persoalan tentang data berat badan peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Kesamben. Yang pertama itu kita mencari jumlah berat badan terlebih dahulu, yaitu 36 ditambah 42 ditambah 36 ditambah 38 ditambah 40 ditambah 42 ditambah 38 ditambah 38 ditambah 42 ditambah 42 sama dengan 394. Lalu yang kedua kita mencari hasil dari hasil dari penjumlahan nomor 1 dengan
yaitu 394 dibagi 10 sama dengan 39,4. Terus yang ketiga, bagaimana formula rumus umum untuk mendapatkan rata-rata, yaitu rata-rata sama dengan jumlah perolehan data dibagi banyaknya data. Kesimpulan dari kegiatan 1 yaitu rata-rata atau min merupakan hasil bagi dari menjumlahkan banyaknya data dengan banyak data. Itu yang bisa saya presentasikan dari kelompok 1 Bu. Iya. Untuk teman-teman dari kelompok lainnya, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Berarti sudah jelas ya? Iya, Bu. Iya. Baik, karena Mbak Eli sudah berani maju dan mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok 1, Ibu memiliki hadiah untuk Mbak Eli. Ini Ibu akan memberikan hadiah untuk Mbak Eli. Terima kasih, Bu. Silakan duduk kembali Mbak Eli. Ya Bu. Lalu untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2 yang ingin maju mewakili kelompoknya untuk berpresentasi siapa ya? Nah, Bu. Ya, kepada Mas Luna, silakan maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Itu apa namanya? Apa? Bocor. Sudah Bu. Baik, silakan Mas Tunas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Nah, untuk mencari jumlah kelas satu, kita akan berdoa dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jumlahnya berapa? Jumlahnya dari semuanya 351 dari 9 datanya Bu. Ya. Kemudian untuk mencari rata-ratanya X bar sama dengan jumlah perolehan data dibagi banyak data Bu. Ini 351 dibagi 9 sama dengan 39 Bu. Terus? Dibagi banyak data. Nah, untuk kesimpulan itu rata-rata atau min merupakan hasil bagi dari menjumlahkan banyak data. Kesimpulan untuk kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu rata-rata atau min merupakan hasil bagi dari menjumlahkan perolehan data dengan banyak data. Lalu untuk mediannya sama modusnya didapatkan berapa ya? Untuk median sendiri kan data yang Bu. Ya. Karena dari data tersebut yaitu 39 Bu. Lalu modusnya? Dari modus kan nilai yang sering keluar ya Bu. Ya. Berarti 40 Bu. Untuk teman-teman dari kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan dari hasil pekerjaan kelompok kedua? Tidak ada, Bu. Tidak Bu. Baik, bagus ya Mas Tunas sudah berani maju menjelaskan hasil pekerjaan kelompoknya. Nah, Ibu akan memberikan sedikit hadiah untuk Mas Tunas. Mohon diterima ya. Ya, silakan Mas Tunas. Baik anak-anak, mohon perhatiannya ya. Dari LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi dapat diperoleh kesimpulan rumus rata-rata atau min adalah X bar sama dengan jumlah perolehan data dibagi banyaknya data. Lalu untuk mencari median atau nilai tengah, yang pertama kita mengurutkan datanya terlebih dahulu. Setelah itu kita cari nilai tengahnya dan ini diperoleh mediannya 39. Untuk modus adalah data dengan frekuensi yang sering muncul. Dari data ukuran skala ini diperoleh 40 sebagai modus karena muncul sebanyak 3 kali. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik. Berarti semuanya paham ya sampai sini? Nah, setelah kita mempelajari mengenai ukuran pemusatan data, kita akan mengaitkannya dalam Al-Quran, di mana dalam Al-Quran pula dibahas mengenai statistik atau data tersebut. Di sini ada Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 49 yang berkaitan dengan ilmu statistika. Mungkin dari anak-anak ada yang ingin membacakan? Saya, Bu. Dan Wahid. Mawdu'an kita fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Artinya, dan diletakkanlah kitab atas catatan amal, lalu engkau akan lihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata,
Baik, terima kasih Mbak Ratna sudah membacakan Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 49. Lalu kaitannya apa sih ayat ini dengan ilmu statistika? Di sini dijelaskan betapa celakalah kami, apakah ini tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Nah, lalu kaitannya dengan ilmu statistika yang lainnya yaitu terdapat dalam kalimat yang kecil dan yang besar, di mana data kecil dan yang besar itu dapat meliputi perbuatan baik kita atau perbuatan buruk kita, di mana nanti kita akan dihisab, lalu perbuatan kita akan dirata-rata lebih banyak baiknya atau buruknya. Ya begitu ya anak-anak, dapat dipahami? Iya, Bu. Oke. Baik, untuk pembelajaran sudah hampir selesai ya. Mungkin dari anak-anak ada yang bisa memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Ibu. Baik, Mas Juli silakan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Baik Ibu, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini yaitu kita mempelajari mengenai bagaimana cara untuk mengukur pemusatan data dan penyebaran data. Di antaranya ada mencari nilai min, median, dan modus. Setelah itu kita mengetahui rumus dari min, median, dan modus tersebut, Bu. Kemudian min adalah rata-rata suatu data, median adalah nilai tengah, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul frekuensinya dalam sebuah data. Nah, rumus rata-rata atau min adalah X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N, Bu, jumlah data. Sekian Ibu. Terima kasih ya Mas Juli sudah memberikan kesimpulan. Ini Ibu ada sedikit hadiah. Terima kasih Ibu. Ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini akan Ibu cukupkan sampai di sini ya anak-anak. Iya, Bu. Untuk pertemuan selanjutnya Ibu mau kalian mempelajari mengenai materi peluang yang ada di halaman 155. Lalu untuk tugas pertemuan kita kali ini Ibu harap kalian dapat mengerjakan buku paket halaman 100 sampai 103 mengenai persoalan min, median, dan modus. Baik Ibu. Baik, Bu. Baik, Ibu cukupkan pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak tugasnya. Baik, Bu. Terima kasih sudah menyaksikan video micro teaching saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.